melanggar tata norma, tata etika. Jadi itu yang saya lihat dalam hadis-hadis yang saya pahami kok beda dengan Al-Quran. Itu yang dikembangkan oleh para alim ulama sebagai patokan para muslim, yang dalam satu sisi ini saya lihat kok peranan dari kaum alim ulama itu seolah-olah menggantikan peran Allah itu sendiri. Demikian Profesor yang saya hendak sampaikan. Terima kasih buat waktunya. Izin turun cuma menyampaikan itu aja, Prof. Sehat-sehat selalu. Saya menyimak aja dari bawah. Ya, baik ya Pak Sejata. Terima kasih kita kunai ya Pak Sejata. Terima kasih banyak ini udah ikut nimbrung. Mantap. Ya, jadi kawan-kawan yang di bawah, tolong dimengerti yang apa yang kita maksud transgresi. Jadi dalam Al-Quran itu ada sejumlah ayat persoalan transgresi, jangan melakukan atau melanggar hak manusia lain. Ternyata dalam syariat Islam itulah yang dilakukan, adalah melanggar hak manusia lain. Ini contoh kecil ya. Bahwasanya di bulan puasa itu kan kalau syariat Islam sudah jalan, itu semua warung harus tutup. Nah, kalau ada orang yang buka warung siang hari, itu alat masaknya itu disita. Itu kan transgresi. Kemudian persoalan jilbab, wajib pakai jilbab. Itu adalah satu pemahaman yang digunakan oleh ulama yang diempankan kepada masyarakat, kaum wanita. Nah, kaum ulama adalah melakukan satu transgresi terhadap kaum wanita, harus pakai jilbab. Kalau tidak, ya kena didenda. Nah, kemudian seseorang yang tidak orang Islam yang terlahir dalam agama Islam yang punya pendapat tentang definisi lain, tentang baik itu tentang salat, tentang apa itu Allah, apa itu Rasul dan lain-lain. Nah, itu distigmakan sebagai orang yang sudah keluar daripada Islam dan akan dipancung. Nah, ini kan kaum ulama tegakkan adalah persoalan dan tindakan-tindakan transgresi. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu di Aceh itu ada pembakaran tempat pengajian Muhammadiyah. Nah, kenapa dibakar? Ya, karena dianggap kaum Muhammadiyah ini bukan orang ini ya, sudah dianggap bukan orang Islam yang asli. Nah, jadi orang Islam yang asli itu orang yang Ahlus Sunnah, yang kayak geng gitu. Nah, jadi inilah kerja-kerja transgresi. Jadi yang saya maksud ini, kenapa kalau memang ada kebenaran dalam agama Islam, nah kenapa harus melakukan ancaman dan hukum-hukum halal darah dan hukum-hukum cambuk, hukum-hukum penjara yang menjerakan seseorang, dan inilah kerja-kerja yang saya lihat yang dilanggar oleh kaum ulama, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, di mana dalam hadis kita baca bahwasanya Nabi menyerukan orang Islam untuk membakar rumah orang yang lengah ke masjid bersama orangnya sekalian. Nah, jadi inilah pelaku-pelaku yang saya kira sangat bermasalah kalau dianut ajaran-ajaran yang demikian. Inilah yang membuat umat Islam ini tidak bisa menciptakan agama yang rahmatan lil alamin seperti yang mereka bayangkan. Tadi saya menyebutkan satu cerita ya dari Muhammad Abdu. Cerita ini dia terlahir di abad 19 ya, tahun 1800-an. Nah, dia datangnya ke Eropa, dia lihat di sana, waduh, ini ada Islam, inilah Islam. Nah, tetapi tidak ada orang Muslim di Eropa waktu itu pada abad 18 atau di akhir abad ke-19. Nah, kemudian dia kembali ke negerinya
atau ke negara timur yang dia maksud, dia mendapatkan banyak orang Islam. Orang Pakistan, orang Bangladesh, dan orang Mesir, kebanyakan mereka ini adalah orang Islam, orang Muslim ya, tetapi tidak ada Islam di dalam diri mereka. Nah, inilah persoalannya. Jadi antara praktek tradisi yang dilakukan oleh umat Islam dengan impian yang diharapkan ini tidak sinkron. Makanya kan kita sering dengar bahwa dari buahnya itu kamu akan mengenal siapa mereka. Nah, inilah persoalannya di dalam agama Islam. Ternyata ajaran itu membawa orang Islam itu kepada kondisi yang terbalik daripada apa yang diklaim oleh agama. Nah, walaupun orang Islam mengklaim dengan berbagai cara bahwasanya ada rahmatan lil alamin, yang kita permasalahkan sekarang adalah kenapa tidak ada dalam kenyataan. Bukan dalam slogan, tetapi dalam kenyataan. Memang kalau dalam slogan itu banyak. Yang kita pertanyakan adalah kenapa tidak ada dalam kenyataan. Nah, nampaknya ada korelasinya dengan ajaran yang ternyata ajaran yang ada dalam syariat Islam atau yang dianut oleh umat Islam umumnya ternyata bertentangan dengan klaim yang mereka bayangkan. Nah, ini persoalan yang perlu kita yang saya angkat ke permukaan agar kawan-kawan kita para Muslim cendekiawan agar bisa terbuka terhadap kondisi ini dan bisa mengkaji kembali, melakukan satu introspeksi terhadap ajaran-ajaran yang ada dalam Ahlus Sunnah, yaitu sudah termasuk kitab hadis di situ, sudah termasuk kitab fikih, sudah termasuk sirah Muhammad, sudah termasuk pendapat-pendapat ulama, sudah termasuk pemikiran-pemikiran Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali yang sering dijagokan dalam umat Islam. Nah, ujung-ujungnya mereka ini adalah menegakkan syariat Islam yang pada intinya di situ adalah untuk memerangi agama lain. Nah, bukan kepada moralitas dan juga bukan kepada spiritualitas. Nah, itu persoalannya. Jadi ternyata agama Islam secara syar'i atau secara syariat bukan kepada peradaban manusia yang maju mulia, agar kita ini sadar, agar kita ini bisa produktif dan kreatif dalam hidup. Sekira demikian, sebentar saya sambut Pak Haji Lukman ya, sebentar ya, Pak Haji Lukas, Pak Haji Lukas. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Cakra. Sama-sama ya. Sama-sama. Silakan, Pak. Saya mau bertanya, tapi maaf, saya di luar topik. Ya, boleh. Oke, begini silakan. Pak Cakra. Ya. Seberapa pentingkah agama menurut Pak Cakra? Kalau saya menjawab tentang agama Islam dalam payung syariat Islam, sangat tidak penting, malah sangat merusak. Bukan, jangan menjurus dulu ke agama agama Islam. Yang saya maksud secara global, keseluruhan, semua. Seberapa penting agama itu buat Pak Cakra? Saya tidak bisa menjawab secara demikian karena setiap umat punya sikap tersendiri. Cuman yang saya fokuskan sekarang tentang kondisi umat Islam. Kalau saya bisa menjawab secara khusus, dan ini bisa Anda refleksi sendiri tentang agama-agama lain, karena jumlah agama di dunia ini banyak sekali, tidak hanya agama Islam, tidak hanya agama Yahudi, tidak hanya agama Hindu, dan jumlahnya beribu. Nah, cuman yang penting sekali bagi saya sekarang, yang kenapa saya mengangkat dan menggugat agama Islam, termasuk Tuhan agama Islam, termasuk Nabi Muhammad yang ada dalam agama Islam,
Karena saya terlahir dalam agama Islam, dalam keluarga saya agama Islam, dan saya tahu banyak persoalan dan korelasi antara ajaran dan tindakan manusia dalam kehidupan. Dan ini yang banyak tidak dimengerti oleh orang Islam. Jadi poin saya membuat komal-komal yang begini dengan topik-topik yang memang sangat mendasar, yang sangat mungkin oleh kebanyakan orang dianggap sensitif atau terlalu emosional dalam menanggapi apa yang saya terangkan. Tetapi disinilah keberadaan, kedewasaan, sejauh mana kita dewasa dalam berpikir. Nah, kalau kita tidak berani mempertanyakan tentang persoalan Islam, tidak bisa berani untuk jujur pada diri kita sendiri tentang persoalan yang ada dalam agama Islam dan tindakan umat Islam. Nah, maka ujungnya kita tidak punya banyak ambil andil dalam kemasyarakatan dan tidak relevan, saya kira. Nah, bagi saya sendiri, kenapa saya berbicara tentang ini? Ya, karena seperti saya katakan tadi, saya tahu banyak tentang seluk-beluk dan kerangka-kerangka agama dan ajaran dan efek yang terjadi kepada masyarakat, baik itu secara kolektif atau secara individu. Jadi demikian dulu, Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Cakra. Dengan penjelasan Pak Cakra tadi, itu Pak Cakra yang saya nilai, Bapak kan beragama Islam, tetapi Bapak mengoreksi ajaran agama Islam, yang berarti bahwa Bapak meyakini bahwa ajaran-ajaran agama Islam itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Itu menurut Bapak Cakra ya? Benar. Bukankah begitu, Pak? Ya, benar. Nah, terus pertanyaannya, buat apa Bapak beragama? Saya tidak beragama Islam seperti yang Anda maksud, dan saya tidak beragama Islam seperti Muhammad. Lalu setelah Pak Cakra mengetahui ajaran agama Islam banyak kesalahan, menurut Pak Cakra ya, banyak kesalahan, dan Pak Cakra sekarang membuka Qomal untuk menyadarkan umat Islam supaya dia sadar bahwa di dalam ajaran agama Islam itu terdapat kesalahan. Lalu sekarang di diri Pak Cakra itu menganut ajaran mana? Saya menganut kebenaran yang ada dalam alam. Gitu. Baik itu dengan demikian Pak Cakra menganggap bahwa agama itu tidak penting bagi Pak Cakra. Bukankah begitu, Pak? Tergantung apa isinya. Tergantung apa isinya. Jadi agama itu bisa berguna kalau isinya itu ada substansi, kebenaran yang bisa mencerahkan dan membuka cakrawala kita dan bisa membuat kita ini bermanfaat buat kita sendiri, bagi orang banyak, dan bagi dunia. Tetapi kalau agama tidak ada kejelasan tentang substansi yang diklaim, maka agama itu tidak banyak manfaat. Dalam hal ini, agama Islam ternyata yang saya dapat banyak bohongnya, banyak dongengnya di dalamnya, sehingga effectiveness atau kegunaan agama Islam itu dalam realitas alam tidak membuat orang Islam ini kepada
pencerahan atau enlightenment. Itu yang kita cari sekarang, enlightenment, kepada mencerahkan akal pikiran kita ini. Nah, kalau Islam berbicara persoalan, misalkan Nabi Muhammad, kan ada diklaim Nabi Muhammad datang untuk membawa umat kepada kehidupan yang terang benderang. Apa yang dimaksud itu? Apakah agar kita tahu adanya matahari? Nah, kalau yang mereka maksud adalah keterbukaan akal pikiran, ternyata bukan ke situ. Ternyata kepada kegelapan. Nah, semakin tidak jelas persoalan tujuan hidup atau ibadah, dan Nabi Muhammad nampaknya juga salah paham tentang banyak dimensi-dimensi yang kita baca dalam Al-Quran, berarti ya Nabi itu sendiri tidak bisa kita jadikan sebagai seseorang yang bisa menjelaskan Al-Quran. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Cakra atas penjelasannya. Tadi Pak Cakra juga menyebutkan bahwa di dunia ini banyak sekali agama. Lalu agama mana yang menurut Pak Cakra agama yang benar? Itu yang mana? Ini ya, ada setiap agama, bukan setiap ya, karena ada agama tergantung dimensinya itu, tergantung dimensi apa yang ditonjolkan oleh agama. Nah, kalau ada agama yang bisa mengangkat derajat dan marwah kita manusia kepada produktivitas dan kreativitas, nah saya terbuka. Saya bisa terbuka dan bisa menerima ajaran ya, bukan ikut bagian daripada agama itu sendiri, tetapi saya bisa terbuka terhadap ide kalau memang klaimnya itu ternyata ada kebenaran di dalamnya yang bisa difaktualkan dalam alam secara objektif atau subjektif. Nah, yang tidak memerlukan satu otoritas. Nah, kalau ada satu agama yang mengklaim kebenaran tetapi harus melalui otoritas dan harus melalui keyakinan yang buta, nah itu tunggu dulu. Karena itu sudah kita banyak lihat dalam agama Islam, hal yang demikian. Iya, berarti secara, maaf ya Pak Cakra ya, kalau boleh saya mengatakan bahwa maaf beribu maaf, bahwa Pak Cakra ini kurang jujur. Cobalah Bapak Cakra jujur menilai bahwa menurut Pak Cakra bahwa agama itu bagi Pak Cakra itu tidak penting. Benarkah begitu Pak Cakra? Sebelum saya menjawab, menurut Anda pernyataan yang sudah saya buat atau yang sudah saya utarakan atau paparkan, di mana pernyataan saya yang menurut Anda saya tidak jujur, agar bisa saya kasih klarifikasi? Silakan. Begini Pak Cakra tadi kan mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu terdapat kesalahan-kesalahan. Padahal Pak Cakra sendiri adalah seorang Muslim. Nah, dengan Pak Cakra sudah mempelajari ajaran di agama Pak Cakra, dan Pak Cakra menemukan ajaran-ajaran agama Islam itu banyak sekali kesalahan, dan sekarang Pak Cakra tidak mau mengakui agama Islam, dan Pak Cakra sampai sekarang pun juga tidak mau mengakui Pak Cakra beragama apa. Beragama Islam, Pak Cakra sudah tidak mau mengakui agama Islam. Dan saya tanyakan tadi,
sekarang Pak Cakra beragama apa? Pak Cakra tidak mau menjawab agama dan keyakinan apa yang Pak Cakra pegang, percayai saat sekarang ini. Itu yang saya maksudkan, Pak Cakra tidak mau secara jujur. Apa sih agama itu penting bagi Pak Cakra? Kan berarti agama itu tidak penting bagi Pak Cakra. Demikian Pak Ada Cakra. nama agama di Oke, Indonesia, Pak Cakra. oke, begini. Ini saya utarakan kembali ya. Mungkin Bapak salah paham. Yang pertama, saya terlahir dalam agama Islam. Dalam agama Islam versi Nabi Muhammad. Oke. Untuk Anda ketahui bahwasanya agama Islam di bawah koridor syariat Islam itu mengacu orang Islam kepada orang-orang jahat, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, saya Islam dalam dimensi hukum alam atau prinsip-prinsip alam. Jadi Islam dalam prinsip alam bukan agama. Nah, karena secara fitrah manusia adalah bukan bergantung kepada agama. Nah, kita terlahir tidak kita tahu agama kan ketika waktu kita besar. Nah, jadi yang saya bilang saya Islam bukan sebagai agama, apalagi agama Muhammad. Nah, yang saya lihat agama Muhammad di bawah syariat Islam ternyata kepada transgresi, kepada perbudakan mental, kepada penipuan, dan juga kepada memerangi agama lain, dan kepada menyiarkan ajaran-ajaran kebencian yang kita dapat. Nah, jadi itu intinya dalam agama Islam. Yang intinya itu, agama Islam secara lembaga adalah kepada ideologi, bukan kepada moralitas, bukan kepada spiritualitas, dan juga bukan kepada untuk membuka cakrawala kita agar kita tahu diri kita ini secara suara hati nurani kita ini bagaimana. Dan juga bukan kepada untuk memberdayakan kesabaran atau emotional intelligence. Nah itu persoalannya agama Islam. Kenapa agama Islam ini kalau demikian adanya, maka agama Islam tidak relevan dan tidak penting, dan malah merusak yang kita lihat kalau demikian. Nah, mungkin itu dulu Pak Haji Lukas. Mungkin saya sapa yang lain dulu, nanti bisa kalau Bapak punya pertanyaan lain bisa nanti untuk Oke, untuk teman-teman. Oke, terima kasih Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Maaf ya, Ya, sama-sama. ada kata-kata saya yang tidak sopan. Oh, tidak apa-apa, tidak apa. Kita sama mengerti. Mohon maaf. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Cakra. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, saya sapa Pak Bang Beng ya. Pak Bang Beng, silakan Pak Bang Beng. Terima kasih Pak Cakra. Saya dengar tadi narasi dari awal sampai akhir. Pak Cakra ini dialeknya saya lihat bukan Indonesia ya, dari mana Pak? Melayu? Dialek saya ya apa adanya, ya demikian lah. Oke, salam kenal ya. Salam kenal ya, baik. Bang Bek. Ya. Jadi adapun saya sedikit, saya kan dari Muslim seperti tadi Pak Cakra, keluarga besarnya dari kecil. Memang Islam ini percaya takdir ya, beda sama keimanan sebelah. Kita ada irodah, takdir baik tadi buruk. Adapun saya punya guru lama, ketika seorang umat itu meragukan satu ayat Al-Quran saja, berarti dia ada di posisi ujung tanduk. Pernah dengar gitu nggak Pak Cakra dari pengajian-pengajian dulu kan Bapak mengamalkan Islam? Saya sering mendengar ungkapan-ungkapan yang serupa. Oke.
Oke, intinya aja deh ya. Ini kan temanya Islam agama transgresi. Kita tahu ada transgresi, ada igresi, ada regresi. Kalaupun dari kesimpulan Pak Cakra tadi Islam seperti itu, maaf juga, sorry I'm to say, Pak Cakra kurang jauh mainnya. Maksud saya begini, keadaan di Indonesia seperti ini karena kita mayoriti Pak Cakra. Untuk perlakuan umat Islam ini di luar negara kita yang minoriti Muslim lebih parah Pak Cakra. Maksud saya begini, malah itu literatur lebih jelas ya, negara yang minoriti Muslim itu lebih apa ya, perpolitikannya chaos, kacau dan sebagainya banyak. Itu malah ungkapan dari seorang pendeta Mel Atok dan pendeta Antonio yang mengatakan bila suatu bangsa itu minoritinya Muslim, maka kebejatan moral banyak. Dan sebaliknya, bila mayoritasnya Muslim, malah kebejatannya semakin sedikit. Loh, itu pendapat beliau seorang pendeta. Beri contoh dulu Bang. Ketika kita bernarasikan sesuatu, Pak, itu kita harus beri contoh. Abang harus ambil referensinya dari mana. Berikan satu bukti. Seperti Bungsu, itu supaya antri. gini Antri supaya dulu, narasi bro. Anda itu Saya Anda lagi itu bicara kuat. sama host. Ada datanya. Nanti saya DM Anda. Anda Oke. framing kemana-mana. Bukan, itu datanya jelas. Saya nggak mau framing, sebab itu kita bicara real fakta. Sebentar ya Bungsu ya. Nanti Anda, Pak, boleh saya tanggapi nanti setelah saya selesai. Begitu loh adab diskusi. Anda tahu diskusi nggak Bang Bungsu? Oke, ya baik. Tolong ditunggu dulu Pak Bungsyu. Oke, silakan Pak Bang. Oke, silakan lanjut. Ingin sebelum saya tanggapi. Oh, saya mau tektok sama beliau. Saya ada data. Bungsu ini kan bilang saya macam-macam. Saya tidak model seperti Bang. Jadi gini Pak, kita lanjut ya Pak Cakra ya. Makasih ya atas. Yes. Oke, saya. Kita ada gini Pak. Jadi apapun itu adalah edukasi yang kita dapat. Mungkin dari versi Pak Cakra, teman-teman di Komal. Terlepas itu terima atau tidak. Kan segitu Pak Cakra ya. Ya, jadi saya tangkap begini Pak. Oke. Pak Cakra dari lingkungan Muslim tapi melihat transgresi yang terjadi saat ini di Indonesia ya, kita di Indonesia seperti itu karena kebetulan Pak mayoriti Muslim Pak, yang katanya Ustadz pesantren begitu kok begitu ya. Kan Islam itu Pak seperti kata si Beroh, iman kita dari nol. Kita tuh dikasih pilihan sama Allah, bahasa mereka free will. Lu mau ya mau tidak, lu mau neraka mau surga. Kalaupun mereka Islam melakukan itu, toh dosanya udah jamin Pak, dosanya ada di mizan nanti, dihisap nanti amalnya, bukan mulut yang bicara, amal yang berbicara. Saya di dunia ini selama ini begini, bagi kita kan dosanya nambah. Bayangkan, tapi saya sering gini berpahala membangun masjid, menolong anak yatim, pahalanya menambah. Kita bayangkan, deskripsikan seperti itu. Nah, ketika di mizan tuh timbangan kan jelas Pak Cakra yang terhormat Komal kita. Jadi apapun itu nanti jawaban dari kita selama hidup di dunia Pak Cakra. Oke, Nah, sebentar kembali- sebelum panjang. Nah, yang Anda maksud nanti itu kapan? Jadi begini, Islam itu kan kita mengenal ilmunya alam ruh, alam fana, alam dunia ya, alam fana, alam barzakh. Ketika Anda tanya kapan? Alam akhirat Pak Cakra. Setelah alam barzakh itu kapan? Kita ada urun-urunannya. Setelah mati apa? Kita ada Pak. Oke. Jadi kita di padang mahsyar dulu. Alam barzah akhirat. yang Anda maksud itu apa? Silakan. Barzakh itu adalah ada arti bahasa Arabnya itu jadi pembatas ya, pembeda. Jadi antara kita alam hidup pindah ke alam mati, meninggal ya, bahasa itu alam barzakh. Oke, itu jawabannya alam barzakh. Setelah kita alam barzakh menunggu sampai Isa alaihissalam turun menyatukan ajaran tauhid dan sebagainya. Setelah Isa 33 tahun dia meninggal, itu memang ajar literatur dia meninggal. Pak Cakra, saya izin turun ya. Malas saya dengar orang berbicara tanpa data seperti ini. Panas Nambah kupingnya. Anda, Bro. Panas Pak Cakra kupingnya. Nanti lu head to head sama Tidak gue ada besok. data yang bisa kau tunjukkan, Ada Bro. datanya. Sabar dulu. Jangan kemana-mana dulu. Panas kupingnya. Sama halnya saya mendengar dongeng. Ya. Anda bernarasi tanpa ada data, itu dongeng, Ya, Bro. di mute aja. Di mute Ya, saya host, di mute turun host ya, dia. Dia nggak Cakra, ya. ngikutin tertib. Ya, turun kau ya. Turun aja kau. Nggak bisa kau diskusi. Panas kuping kau Oke, ya. sebentar. Jadi gini, Pak. Bang. Oke, saya tanggapi dulu sebelum panjang ya, sebelum saya ini. Persoalannya sekarang,
yang Anda ungkapkan itulah yang jadi masalah. Nah, yang pertama, konsep alam barzah atau kondisi setelah mati. Kalau manusia ini dipertanyakan tentang apa yang kita lakukan selama hidup dan hasilnya itu akan ditunjukkan bagaimana nilainya waktu kita mati, itulah konsep-konsep yang membodohkan, yang mematikan akal pikiran. Karena kalau kita melangkah ke dalam ranah yang demikian, disinilah terjadinya penipuan dalam beragama. Nah, yang saya angkat belakangan ini adalah metode-metode yang demikian yang sering diklaim oleh para kaum ulama, para ustadz, yang mereka sesungguhnya tidak tahu tetapi pura-pura tahu. Nah, jadi kalau Islam demikian adanya, disinilah yang membuat Islam ini bukan kepada kebenaran, bukan kepada pencerahan, karena yang diklaim itu adalah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Nah, jadi yang saya gugat selama ini adalah konsep akhirat yang dimaksud itu setelah manusia mati, termasuk ya konsep-konsep siksa kubur, konsep-konsep bahwasanya kita akan mengenal hasil kerja kita semasa hidup, bagaimana baik buruknya. Nah, itu kan konsep-konsep konyol. Nah, dalam alam itu adalah sangat bertentangan. Jadi, kalau Tuhan tidak mengerti tentang kondisi alam, maka Tuhan ini bermasalah. Dalam hal ini Tuhan dalam agama Islam yang disebut Allah. Nah, jadi tidak hanya, makanya saya belakangan ini saya katakan bahwasanya Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Termasuk ya konsep Nabi terakhir yang dimaksud kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, jadi kalau Al-Quran ini dipandang sebagai pedoman, maka Al-Quran tidak bisa dibaca dalam koridor percaya buta atau klaim-klaim yang tidak bisa difatwalkan dalam alam. Nah, disinilah persoalannya. Sekira demikian dulu sebelum saya tambah, Bang Beng. Sebentar Pak, oke, terlepas dari asumsi Pak Cakra itu alam barzakh pembodohan konyol, gini loh Pak, kita kan Islam ya, rahmatan lil alamin, Bapak tahu lah ya. Tidak kuturunkan kau, buka kurung, Nabi Muhammad SAW, tapi untuk umat seluruh alam semesta, bukan manusia aja. Oke, satu poin. Jadi semua isi Al-Quran itu Pak Cakra, itu ketetapan fix ya, firman Allah kalamullah. Itu dulu kita pahamkan. Jangan ada keraguan di situ. Kan ditulis alif lam. Sebentar dulu. Yang saya katakan itu Anda klaim bahwa saya itu asumsi. Nah, apa Anda sudah mengalami tentang kalau Anda tidak bisa memfaktualkan hasil yang Anda kerja semasa hidup? Nah, itu kan persoalan yang sangat bermasalah dalam agama Islam. Jadi dalam alam itu apapun yang kita lakukan itu akan keluar, baik atau buruk. Nah, jadi kalau konsep agama Islam adalah hasilnya adanya setelah kita mati, nah Anda sendiri tidak tahu bagaimana konsep apa benar itu ada. Nah, jadi yang itulah yang sebenarnya asumsi yang Anda katakan. Pernyataan Anda adalah lebih berasumsi daripada apa yang sudah saya katakan. Nah, kalau Anda anggap bahwasanya ada alam barzakh itu karena diklaim oleh Al-Quran, makanya Al-Quran ini tidak hanya bisa kita terima apa yang diklaim itu sebagai wahyu. Perlu kita kaji kembali poros orientasinya itu kemana. Sudah? Oke, sedikit aja saya. Gini Pak, judul saya tadi dari awal kan, saya coba Pak Cakra ulang recordnya. Ketika seorang umat Nabi Muhammad meragukan, kan ada tulisan alam barzakh dan lain sebagainya, ilmu sebelum, sesudah dan setelah, dia ada di ujung tanduk. Itu tuh dicamkan dulu Pak Cakra. Makanya saya lihat di sini mungkin Pak Cakra paham arti maksud saya ini. Di ujung tanduk itu paham kan Pak? Di ujung tanduk loh Pak. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Silakan terangkan. Oke, begini, ketika kita udah yakin 6236 itu memang fix firman Allah yang turunkan kepada malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Ketika kita ragu, berarti kita ada di posisi ada lagi di posisi Islam Pak.
Bisa di ujung tanduk itu Bapak jatuh ke agnostik, Bapak sekarang ajaran kebenaran Bapak bisa ajaran ke Kristiani dan ajaran lain di luar tauhid. Itu Pak maksud saya, bisa dikunci Pak di situ. Ujung tanduk itu seperti itu. Karena Bapak ada keraguan di situ. Ada keraguan di situ. Nah, sementara sorry Bapak, sebentar sedikit lagi saya nggak mau lama-lama kan antri ada yang lain, ada Sopiatul sini kan di luar negeri dia. Nah, poinnya gini. Kalaupun Bapak udah ragu, itu ada takdir Bapak. Udah itu kita pahami sama-sama. Nah, untuk tema itu karena Bapak itu di Indonesia. Bapak nggak tahu yang terselubung minoritas, banyak pengakuan pendeta menghamili jemaatnya. Saya ada rekam nanti saya kirim linknya. Karena dia minoritas aja dia melakukan itu Pak. Korupsi karena mayoriti Indonesia, anggota kita DPR-nya mayoriti Muslim. Ketika Bapak ke Honduras, ke Meksiko, bahkan ke Irlandia sekalipun banyak garis kerasnya. Sama halnya Pak, mereka mayoriti Kristiani lebih parah dari Indonesia untuk transgresinya. Itu nomor 2. Nah, terakhir biar saya selesai. Pak, kalau bicara alam barzakh dan alam akhirat, itu sering di pengajian Pak, diulang-ulang. Itu adalah paralel mulai dari Nabi Adam, Enoch yang membuat tulisan itu. Izin tanggapi Pak. Dalam berkat suhuf. Nah, suhuf itulah nanti ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhuf itulah. Jadi paralel itu Pak. Dari sanadnya itu jelas. Jadi bukan klaim, bukan juga karangan, bukan juga konyolnya ulama, bukan ulama itu. Karena punya pedoman apa Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah itu ditarik sanad perawi matannya jelas. Kan nggak mungkin kita sebagai umat yang awam, carilah. Enggak, mereka udah ahli hadis. Ada sekolahnya ahli hadis, ahli Quran ada Pak, ahli. Kalau bicara ahli izin tanggapi Pak, izin tanggapi. Oke. Nah, Baik. jadi sebentar. 15 detik lagi, intinya saya closing statement, ini dah azan. Kita juga mau sholat. Oke. Jadi harapan saya, apapun itu yang dipilih dari Pak Cakra sebagai host, itu adalah terbaik buat Anda. Tapi harapan saya, Anda dari keluarga Muslim, Allah semoga memberi hidayah Anda kembali ke Muslim. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun dulu Bang, biar saya tanggapi Bang. Sholat, saya mau sholat dulu. Sedikit saja, saya tanggapi. Bro, jadi paksa. Anda Muslim apa non Muslim? Ya, saya Muslim. Dan Muslim. jahilnya saya itu melebihi Anda. Jahilnya saya dalam Jahil kebodohan itu saya dalam memandang daripada alam barzakh yang Anda sampaikan tadi jauh lebih parah daripada Anda. Sebelum saya simak Al-Quran dengan sendirinya. Dulu saya beragama Islam juga hanya katanya. Kata ulama, kata ustadz, kata siapa, dan itu menyesatkan ternyata. Mana tadi Bang? Jangan kabur, woi. Kabur pula. Ya sudahlah. Ya, enggak apa. Mungkin dia balik lagi nanti. Iya Pak. Jadi begini Pak Cakra, yang pengen mau saya tanggapi ke dia, ke Bang Beng. Saya juga dulu mengalami hal yang sama seperti dia dalam kondisi itu juga. Mungkin saya akan berstatement yang sama dengan Beng tadi. Namun alhamdulillah setelah saya lepaskan itu semua dan saya tidak mau katanya dalam beragama, saya langsung simak itu langsung Al-Qur'an. Itu ternyata tidak seperti itu. Bahwasanya itu semua ya narasi-narasi dari para penyampai untuk membatasi ya, untuk menakut-nakuti. Bahkan dikatakan di situ kalau melajari Al-Quran tanpa guru nanti gurunya setan. Nah ini sudah sesuatu yang menghalang-halangi. Dan ternyata di situ setelah kita kaji Al-Quran dengan sendirinya banyak sekali apa-apa yang mereka sampaikan itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Nah terlepas dari itu, tadi statement daripada alam barzakh itu tidak lain ya hanya banyak kaum muslim yang gagal paham bahwasanya mereka berasumsi alam barzakh itu nanti setelah mati di alam kubur begitu. Padahal yang dimaksud ya sekarang inilah badan jasad ini dikatakan sebagai alam barzakh, alam kubur. Kita yang jiwa ini terkubur dalam jasad ini. Dan bahkan di Al-Quran dalam surat Hud 106 sampai 108 dikatakan surga dan neraka itu ya sekarang ini di saat langit dan bumi masih ada. Nah selama ini yang saya pahami nanti setelah kematian itu terjadi. Ternyata selama ini saya gagal paham dan kebanyakan muslim juga seperti itu. Nah itu mungkin yang pengen saya sampaikan, pengen saya sanggah di tadi Bang Beng. Sayangnya sudah turun. Sudah Pak Cakra, monggo dilanjut. Sehat selalu Pak Cakra.
Ya, terima kasih Pak Edi, sehat selalu. Baik, Pak. Terima kasih Baik. banyak. Saya termasuk nggak tadi bawah saya? Ya, Pak. Oke, Ya, baik, ya. baik, mantap, mantap, mantap Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya memang perlu ini ya kita upayakan. Memang Al-Quran itu kalau dibaca dalam dimensi kodrat alam itu bisa menarik. Saya kira bisa menarik dan bisa mengandung pencerahan dan inspirasi, ya kan? Misalkan tentang persoalan alam barzah, ternyata yang sering dimengerti oleh orang Islam secara tradisi, itu adalah pertanggungjawaban tentang hasil daripada apa yang kita lakukan selama hidup. Itu adalah konsep-konsep yang sungguh konyol. Nah, jadi dengan merekonstruksi terjemahan ayat Al-Quran, mungkin ada titik terang ke depan. Nah, saya kira demikian dulu dari saya. Saya sambut dulu ini Ibu Yohana ya. Silakan ya, Ibu Yohana, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum. Ibu Yohana, monitor. Dibuka mic-nya. Mic-nya dihidupkan. Silakan. Oke. Mungkin mic-nya lagi mute. Brother Johannes, good morning. It's great to see you. Thanks so much for coming in. Hello, Pak Cakra. Good evening there. How are you? I'm good. I'm great here. Yes, great to see you. Thanks. You look fresh tonight. Yeah. So how have you been doing? Yeah, I'm just enjoying my weekend. This is a good opportunity to upgrade knowledge, to seeing many people sharing things about religious things and sort of things, so that I got many things, information, and also, of course, I follow you in this platform, so that there's always a brand new information, brand new thing that I can learn so far. Thank you. Wonderful. Well, I hope so. That's great that that's great that you you learn something, and it is important to have this dialogue and to be frank, to be blunt, what we have in mind and how we feel about things, and so hopefully we will enlighten ourselves and others by questioning or by elaborating your experience, what you have learned and what you have found in life, and so. I'm grateful that you are here. Thank you so much. Okay, Pak Cakra, thank you so much also. Pak, can I ask you something? Yes. In bahasa, so that the others can also understand. Pak Cakra, begini Pak, bolehkah saya bertanya Pak, ini yang dimaksud apa ya? Di surat An-Nisa ayat 59 Pak, di situ disampaikan, kalau di Kristen kan Tritunggal Pak, ternyata ada juga di Islam itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, taatilah Rasul, dalam kurung Nabi Muhammad, serta yang ketiga, ulul amri, dalam kurung pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi kan ada 3 juga yang harus ditaati. Yeah. Tapi saya mau fokus di sini dan bertanya ke Pak Cakra, untuk yang dimaksud dalam ayat ini, ulul amri itu siapa dan apa yang menjadi peran di sini, Pak? Boleh dielaborasi. Terima kasih. Ada dua bagian mungkin. Yang pertama, persoalan ikut Allah, ikut Rasul, wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kemudian ada ulul amri. Nah, yang pertama, persoalan Allah dan Rasul ini tidak boleh berada
di luar jangkauan indera manusia itu sendiri. Nah, kalau Allah dan Rasul ini berada di dalam ranah yang tidak bisa dimengerti oleh indera manusia, maka Allah tidak bisa menggayung manusia kepada kebenaran dan tidak juga bisa mengancam manusia dengan penakutan-penakutan dan lain-lain. Nah, kalau Rasul juga demikian. Kalau Rasul ini tidak bisa dikenal secara langsung apa itu Rasul yang dimaksud, maka Rasul di sini tidak bisa menjadi petunjuk. Dalam hal ini Allah dan Rasul ini, kedua dimensi ini harus ada dalam ranah alam dan harus bisa dijamah oleh semua ciptaan tanpa syarat. Nah, ini baru menarik. Nah, kemudian ulul amri, saya bisa jawab dulu apa yang sudah ada dalam pemahaman standar sekarang. Misalkan kalau dimaksud itu pemimpin yang ada kebenaran pada pemimpin itu. Nah, jadi pemimpin itu yang ada kebenaran itu kan bisa kita dengar pendapatnya dan bisa dijadikan sebagai pemimpin kampung atau kecamatan atau negara. Nah, apapun yang dikatakan oleh pemimpin ini ya tentunya perlu disaring, perlu dikritik, dan kebijakan kalau memang itu kepada kemaslahatan bersama, itu dalam ranah itu pemimpin yang baru ini yang bisa didengar. Tetapi pemimpin yang mengancam marwah diri kita manusia ini, nah dalam hal ini ulul amri tidak layak sebagai tokoh atau golongan yang diikuti. Jangankan ulul amri, Allah itu sendiri tidak layak untuk didengar. Nah, makanya tiga dimensi ini, Allah tadi, kemudian Rasul, kemudian ulul amri, ketiga dimensi ini, ya yang pertama mereka harus jujur tentang apa sih yang mereka klaim. Nah, kalau tidak ada ketentuan dan kejelasan apa yang diklaim, maka ketiga elemen ini tidak bisa menjadi petunjuk. Nah, dalam hal ini perlu rekonstruksi, perlu pendekatan baru apa yang dikandung oleh tiga elemen ini. Nah, jadi ulul amri saya kira yang lebih kalau diterjemahkan sebagai pemimpin lokal atau pemimpin negara, ini mungkin yang lebih mudah dimengerti. Kalau pemimpin ini bijak dan agung, ya kan, ada pemikiran-pemikiran yang memang membuat masyarakat dan rakyatnya kepada kemajuan, kemuliaan dan kreatif dan kepada enlightenment. Nah, maka pemimpin ini ya tentunya layak untuk didengar. Nah, tetapi kalau pemimpin ini seperti misalkan kaum ulama, seperti di Aceh, misalkan ada satu tempat yang dipimpin oleh kaum ulama, yang ulama ini ternyata mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, maka dia sebagai ulul amri tidak layak dan tidak saya kira sangat keliru kalau diikuti dan dijagokan sebagai pemimpin. Nah, seperti saya katakan tadi, jangankan pemimpin, Allah itu sendiri dan Rasul itu sendiri perlu kita kritik, perlu dipikirkan kembali apakah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul ini mengandung substansi kebenaran di dalamnya. Ya tentunya harus kita tes dalam alam ini. Kalau dalam alam ini tidak ada ketentuan kebenaran, maka klaim atau ketentuan Allah dan Rasul itu tidak bisa dipakai, dan perlu dimengerti kembali apa yang dimaksud Allah dan Rasul. Saya kira itu tentang ayat 59 ya, terkait dengan wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul. Kemudian terkait dengan ulul amri di situ. Demikian dulu, Brother Yohanes.
Ya, saya dapat poinnya Pak. Jadi tadi disampaikan 3 elemen itu harus jelas, ya, harus jelas apa yang bisa diklaim. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, 2 elemen tadi Allah dan juga Rasul ini tidak bisa ketika tidak bisa dihadirkan oleh panca indera sesuai yang disampaikan Pak Cakra, maka perlu dipertanyakan, kan begitu? Iya. Kemudian saya juga mencatat di sini ulil amri tersebut ada termasuk ulama, lalu termasuk juga pembuat kebijakan. Di mana ketika ulama atau pembuat kita let's say ulama lah, ada beberapa ulama di Indonesia yang justru menurut saya menjerumuskan kepada umatnya atau pengikutnya, di mana itu justru mengajarkan hal-hal yang di luar akal sehat, mengajarkan hal-hal yang tidak waras untuk dilakukan. Nah itu saat ini nyata begitu. Tapi dengan adanya internet ini semuanya bisa terbongkar dan juga ada historinya. Itu untuk ulama. Lalu membuat kebijakan, bagaimana Pak? Menurut Pak Cakra, saya belum dapat jawaban ketika ulil amri ini dikaitkan dengan membuat kebijakan. Artinya begini, ketika pembuat dia menjadi seorang ulil amri dan menjadi seorang yang membuat kebijakan, nantinya ada satu kaum yang tentunya akan berpandangan sangat subjektif terhadap ulil amri tersebut, Pak, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contoh, ketika kaum ini menginginkan adanya syariat Islam, ternyata pembuat kebijakan ini tidak akan pernah mau untuk melaksanakan hal tersebut. Jadinya akan sangat subjektif dan bertentangan. Bagaimana menurut Pak Cakra mengenai hal ini? Ya, makanya syariat Islam atau agama atau atau sistem keagamaan itu perlu dipisahkan daripada kepemerintahan. Jadi kalau terjadi sistem teokrasi seperti di Aceh, larinya nanti yang membuat kebijakan itu adalah kaum ulama. Kalaupun dibuat itu oleh pemerintah, itu pengesahannya itu menurut ulama. Ujungnya yang menurut perkataan ulama. Jadi hukum positif, misalkan ini contohnya di Aceh, karena ini lebih banyak dimengerti oleh orang banyak. Hukum positif yang ada di Aceh itu ujungnya pengesahannya itu menurut pemikiran kaum ulama. Ujungnya mengacu kepada syariat Islam. Jadi kaum ulama ini ternyata mereka pakai percaya buta pada klaim-klaim yang mereka yakini secara tidak manusiawi dan tidak bermoral dalam beragama. Ternyata itu adalah jadi bagian daripada hukum positif. Nah, maka mereka sebagai ulil amri ini bermasalah. Nah, makanya di ayat 59 dari surah An-Nisa itu, kalau ada di antara pendapat-pendapat yang berbeda dalam kemasyarakatan, baik itu datangnya dari pemimpin dan yang diklaim dari Tuhan atau yang diklaim nanti dari Nabi, itu kan ujung-ujungnya itu berpulang kepada kita sendiri. Nah, baik atau buruk. Nah, kalau keputusan yang diambil oleh secara individu atau secara kolektif oleh masyarakat, ternyata keputusan itu hasilnya hanya menjerat mereka sendiri kepada kezaliman dalam kehidupan. Nah, berarti masyarakat sendiri yang menanggung keputusan yang mereka ambil. Nah, dalam hal ini makanya klaim-klaim atas nama Tuhan, atas nama Allah dan atas nama Rasul, atas nama Nabi Muhammad, ini agama agama terakhir atau Nabi terakhir dan macam-macam lah klaim-klaim yang demikian. Kalau kita tidak mau mempertanyakan secara kritis poros orientasinya itu kemana, maka kita sebagai manusia ini tenggelam dan terjerumus ke dalam kegelapan. Kita tidak tahu tentang nasib hidup kemana, apa tujuan hidup, dan esensi hidup dan esensi kemanusiaan yang ada pada diri kita ini juga hilang.
Itu persoalannya. Jadi kembali kepada keputusan yang diambil oleh kaum ulama, persoalannya begini, karena kaum ulama ini tidak bisa digunakan sebagai pemimpin yang mengandung ilmu-ilmu pasti. Jadi kalau kita ajak mereka untuk membuat hukum positif kepada kemasyarakatan, mereka nggak tahu umumnya. Yang mereka andalkan kan klaim-klaim yang berdongeng, kemudian klaim-klaim penakutan terhadap masyarakat. Itu persoalannya. Jadi ulama ini memang tidak bisa dikedepankan sebagai golongan yang terlibat untuk memimpin masyarakat. Mereka, kalau kita pertanyakan, jangankan untuk memimpin masyarakat, kita persoalkan tentang kondisi nasib hidup mereka sendiri, mereka kurang mengerti, saya lihat. Nah, itu Brother Yohanes. Baik, jelas sekali di sini. Jadi tadi Pak Cakra menyampaikan bahwa ulama sebagai ulil amri itu menyampaikan dongeng penakutan terhadap masyarakat sehingga tidak bisa digolongkan sebagai ulil amri yang seperti ini. Itu sudah sangat jelas penjelasan dari Pak Cakra tadi. So that's this very clear for me. Thank you very much, Pak. So then this is the last part. I would like to ask your perspective. Let's give the elaboration in English because I will relate this, Pak, to what happened in Texas, Pak. So what do you think? If this happens in Texas, then they yield for a Shariat Islam there. So what's gonna happen? Just if, let's say in quotation, we say if it happens in Texas, what's in your mind? What's gonna happen there? But luckily, it's not happening. Just if it happens in Texas, please elaborate. I wanna know your perspective about this. Yeah. Thank you for asking. Concerning the Sharia law in Texas recently, that has been tuned down by the local, by the state. If Sharia law happens as an official law of the land, what's going to happen is just like what happens in Aceh. That Islam is not about enlightenment. Islam is about conquering a territory, and also is about transgression against other religions. And ultimately, Islam is about subjugating others into to accept Islam, or else, or maybe people who don't accept Islam have to face death. So that's the issues, and when it comes to jizya, for those who don't follow or don't accept what the Sharia dictates, and they have to pay. I mean, that is horrible, and that is what Islam like mafia like. So I don't think America will go for that, and certainly at this point in America, because in America America has the law that prohibits foreign law. So what has happened concerning Sharia law is like what happens in England, in many parts of Europe, in which Muslim communities trying to enact Sharia law locally, and then what happens? They completely take over the system there, and then they do all kinds of bad stuff like gang rape and things like that, and grooming. They call it a grooming gang. So the grooming gang, when that happens in Europe, is perpetrated by Muslims, and they see that white people is just a piece of meat, and they do all kinds of inhuman things to other female.
So that's what had happened. And in the US, I think your question is, I don't think it's going to happen, but it did happen, but it didn't make it into an official. And then ultimately the local governments, the state in this case, turned down the case, and there was a lot of issues that has been brought into the court, and I think I'm hoping it's already died at this point. Although many Muslims in the U.S. and in many parts of the world and still see that Islam is the solution, but that is completely delusional. As we have seen, that Sharia law has not awakened or enlightened a country to the degree to which that advances technology, that advances creativity and other dimensions, and has not elevate human consciousness. So Sharia law only take your life to the level below of the beast. That's what we have seen. Oh yeah, that's absolutely terrible. It's absolutely nasty. Yeah. My point is that, Pak, why I ask you to share these things in English, because I want somebody or many people will make this video, record this video, and become FYP in the whole world, especially in England and British there, and also in United States, so that everyone who are Muslim there will know and they really understand what the purpose that you are sharing in this kind of platform. That's my point. Because like or don't like, we see everywhere in Europe and United States and in the parts of the world, Islam is starting to yell, to shout for a Sharia law. It's nasty for me. Yeah. So that's it. It's just totally sad and disgrace for me. Anyway, thank you very much for this. I hope many people will record what you've just said, and then they will understand, they will know the point from your perspective. Thank you very much, Pak Cakra. Appreciate it. Yeah, great question, Brother Johannes. Thank you so much raising the that's concern. It's great point. Thank you. Oke, saya sambut dulu Ibu Asung ya, Ibu Asung. Thank you. Iya, silakan Ibu. Oh ya, thank you Brother Johannes. Jadi sebelum ini ya, Ibu Asung, rekaman video ini ada di channel Bapak Nabirong 101. Anda yang ingin mendengar kembali apa yang kita bahas dalam Qomal ini. Jadi rekamannya itu bisa Anda simak kembali di channel Nabirong 101 YouTube di sana. Oke, kita punya waktu dalam 5 menit lagi sebelum kita tutup. Ibu Asung, selamat pagi, silakan. Oke, turun. Ibu Sofia, Mbak Sofia, apa kabar? Good evening. Are you still there? Are you monitoring? Sofia, are you there? Okay. The mic is muted. Sofia, turn on the mic, please. Okay, probably you are away. All right, so we have about 5 minutes left before we close this session. So let me see who is still waiting to join this conversation. Okay, Brother Damanik, sebentar ya. Brother Damanik dan Kevin. Okay. Bapak Kevin, selamat pagi. Apa kabar? Selamat siang ya, selamat siang mungkin ya. Apa kabar? Silakan Pak.
Bapak Kim. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi, Assalamualaikum. Pak Cakra. Halo, kedengaran suara saya? Silakan. Ya, lah. Waalaikumsalam, sehat ya Pak Cakra ya. Sehat. Baik, mungkin karena waktu, oke, karena waktu yang singkat, mungkin saya langsung ke pertanyaan saya. Saya kemarin ada mampir di salah satu room Pak Cakra, roomnya Metatron 1 sama Bang Kitun. Tahu orangnya? Pernah ya? Kitun ya. Oke, jadi pertanyaan saya, kedengaran Ya. Pak Cakra? Halo, cek 1, 2, Ya, 3. kedengaran. Ya, kedengaran. Oke, alright. Oke. Bagi Pak Cakra sendiri yang dia sebutkan itu akan datang Imam Al-Mahdi, Hmm. sementara itu kan dari jalur utusan dari utusan di atas itu berasal dari Nabi Muhammad. Dan dia nyatakan itu sampai dimunculkan namanya agama Mahdi. Bagaimana pendapat Pak Cakra tentang kemunculan Imam Al-Mahdi itu? Memang sebelumnya pernah disebutkan bahwasannya akan muncul Imam Al-Mahdi yang akan meneruskan ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia sebutkan ajaran yang diajarkan oleh para ulama ini sampai dia katakan ulama komplek. Maksudnya, inti yang dia maksudkan adalah ulama-ulama ini telah menyalah tafsirkan tentang ajaran Muhammad. Sehingga tadi yang Bapak katakan itu tentang syariat Islam pun udah pasti keliru. Nah, makanya dia katakan akan muncul Imam Mahdi karena 99% ajaran Islam saat ini itu sudah keliru. Nah, sudah keliru itu saya sambungkan dengan pemahaman Pak Cakra. Sampai-sampai Pak Cakra tidak mau mengikuti apa yang ajaran Muhammad yang dimaksudkan oleh para ulama itu. Kan begitu Pak Cakra ya? Kemarin kan Pak Cakra katakan tidak mau ikut. Tetapi dia bilang karena memang ajaran yang diajarkan para ulama itu 99% bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sebetulnya. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama tadi, apakah memang apa komen Pak Cakra terhadap kehadiran Imam Mahdi itu? Yang kedua, kesalahan ini sebenarnya yang mana Pak Cakra? Apakah karena kesalahan para ulama yang telah membelokkan ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, atau memang itu benar-benar ajaran Nabi Muhammad? Gitu aja Pak Cakra, silahkan lanjut Pak Cakra, lanjut. Saya monitor. Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak Kabin, terima kasih banyak. Ya, saya ingat kawan yang mengangkat topik itu ya, persoalan Imam Mahdi beberapa hari yang lalu. Terima kasih banyak. Jadi begini, klaim dia itu bahwasanya ada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada masa abad ke-7 yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh kaum ulama sekarang. Persoalannya ada dua masalah. Yang pertama, dia sendiri tidak terlahir pada masa yang dimaksud. Nah, yang dia bawa malam itu adalah hanya konsep yang saya kira ya hanya satu teori aja, tidak lebih daripada itu. Nah, makanya malam itu saya katakan kalau pendekatan kebenaran melalui keyakinan pada masa abad ke-7 yang tidak bisa kita tahu duduk perkara sebuah permasalahan apa itu yang dimaksud, tentang yang dikatakan oleh seseorang, dalam hal ini Nabi Muhammad, itu adalah persoalan doktrin yang cukup bermasalah. Jadi konsep Imam Mahdi yang ada dalam masyarakat Islam itu adalah konsep-konsep berdongeng menurut saya. Karena kenapa? Kalau memang ada kebenaran, tidak perlu harus menunggu Imam Mahdi. Kebenaran itu yang memang esensinya itu ada dan bisa diwujudkan dalam alam,
itu bisa diekspresikan oleh siapa saja dan tidak harus menunggu seseorang yang akan datang, ya kan, yang akan tiba pada suatu ketika. Itu adalah konsep-konsep agama atau doktrin agama yang saya kira sangat menjerumuskan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, persoalan apa yang dilakukan ulama. Nah, ulama itu tidak salah dalam dimensi apa yang dikatakan oleh hadis. Jadi, saya tidak menyalahkan ulama dalam artian mereka, karena yang mereka kerjakan adalah apa yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh kitab yang mereka pegang. Dalam hal ini ya kitab fikih, kitab Sirah Muhammad dan lain-lain lah, termasuk terjemahan Al-Quran. Nah, yang saya permasalahkan kaum ulama adalah dalam dimensi kejujuran, di mana misalkan begini, kalau ulama itu benar jujur, jangan mereka buat klaim yang mereka tidak tahu, tetapi mereka pura-pura tahu. Tetapi karena mereka menggunakan keyakinan yang buta tentang apa yang mereka yakini, jadi mereka terpaksa harus berbohong dalam beragama, atau membuat klaim atau mewariskan klaim-klaim yang sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, itu yang saya gugat tentang sikap kaum ulama. Tetapi kalau secara kitab ya, secara doktrin yang mereka lakukan ya persis apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya satu sendi yang saya angkat kemarin, persoalan syariat Islam, bahwasanya ketika kaum ulama menegakkan syariat Islam, maka sesungguhnya yang mereka tegakkan, yang mereka tonjolkan, yang mereka pamerkan kepada masyarakat adalah kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Karena apa yang ada di dalam kitab yang mereka pegang dan apa yang mereka lakukan dalam kenyataan adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Karena ya itulah yang mereka mengerti dan itulah yang mereka dapatkan dari kitab yang mereka pegang, itulah yang mereka kerjakan. Nah, itu persoalannya dari kaum ulama. Jadi jawabannya, kaum ulama tidak salah dalam dimensi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dalam hal demikian mereka ya benar-benar sebagai pewaris Nabi, atau yang ulama wariskan adalah kerja-kerja jahat yang dilakukan oleh Nabi yang mereka yakini. Demikian Pak Kevin. Dibuka mic-nya Pak Kevin, mic-nya muted. Atau ada ya. Oh iya. Enggak, tadi itu ada apa namanya? Agak. Oke. Berarti gini Pak Cakra ya, artinya kalau versinya si Bang Kitun itu sih membenarkan ajaran Nabi Muhammad, tetapi tidak seperti yang diajarkan oleh ulama. Maka muncullah Imam Mahdi yang sekarang yang namanya Abdullah, siapa itu ya? Yang sekarang ada di Inggris ya kalau nggak salah, yang sedang mengajarkan agama baru, katanya agama Mahdi. Saya tanya dia, agama Mahdi itu apa? Apa bedanya dengan Islam? Katanya 99% beda. Kalau agama Islam yang lama yang diajarkan adalah seperti yang Pak Cakra katakan, penuh dengan kezaliman. Dan pada agama Mahdi yang dia usung, tidak akan terjadi itu. Nah, itu Pak Cakra. Tetapi bukunya juga dia katakan begini, apa yang tertulis di Al-Quran itu semuanya tidak lengkap, tidak sempurna, banyak yang dirubah-rubah, ada yang terbakar saat mungkin 500 tahun yang lalu, itu ada yang kebakar, jadi nggak lengkap, nggak begitu. Iya. Jadi dia menyanggah itu Pak, menyanggah yang isi Al-Quran itu, dan menyanggah juga yang hadis-hadis yang dibuatkan oleh para ulama itu, tetapi dia tetap membenarkan ajaran Nabi Muhammad, tapi versi lain. Yang versi lain sama sekali dari apa yang diajarkan Muslim yang zalim yang Pak Cakra katakan.
Nah, ini saya hubungkan jadinya. Oke, berarti ajaran yang sekarang itu pokoknya tidak humanis lah, zalim lah. Itu dia sepakat dengan itu. Cuman saya tanya, ajaran yang benarnya yang mana? Nah, itulah yang akan dimunculkan oleh si Imam Mahdi. Lalu saya tanya lagi, siapa nunjuk dia Imam Mahdi? Diceritakanlah ininya sanadnya dari Nabi Muhammad. Artinya kan yang ditunjuk Nabi Muhammad juga. Kan begitu. Nah, saya tanya lagi, itu apakah untuk semua umat? Karena Nabi Muhammad kan kalau umat Nasrani, Kristen, Yahudi kan nggak mengakui itu. Nggak mengakui ada Nabi setelah Yesus Kristus. Tinggal nunggu aja nanti ke turunnya kembali. Nah, kalau menurut dia itu semua umat manusia. Nah, terakhir saya tanya dia, apa yang dibawanya? Nah, katanya ujung-ujungnya adalah negara daulah Islam. Nah, saya kejar lagi, saya khawatir jangan-jangan bikin nanti negara syariatullah ini Indonesia gitu kan. Nah, tapi katanya beda konsep, bukan ke sana dulu. Cuman saya tidak yakin itu benar-benar Imam Mahdi yang sebenarnya, karena saya tanya kuasanya apa. Katakan seluruh warga negara Indonesia Islam, seluruh warga negara Indonesia berpindah ke ajaran Al-Mahdi, apa yang bisa dijanjikan dalam hal kesejahteraan dulu lah. Kesejahteraan umat, kedamaian umat, tidak ada korupsi, tidak ada perang seperti Palestina, apakah dia sudah melakukan? Nah, dia tidak bisa menjawab itu. Katanya enggak. Nanti ya, sama aja juga kan, janji-janji angin sorga lah seperti itu. Nah, itu ininya Pak Cakra, makanya saya mau konfirmasi pendapat Pak Cakra tentang hal itu gitu. Iya Pak Cakra, silakan Pak. Ya, baik. Ya, siapa namanya, nama kawan kita itu lupa saya. Bang Kitun benar. Oke. Seniornya Pak siapa? Metatron ya. Iya, oke. Saya teringat kami ada dia ada masuk dalam Komau. Jadi itulah sikap saya. Persoalan Imam Mahdi itu adalah yang katanya akan datang, akan muncul. Itu adalah tidak beda dengan konsep Nabi Muhammad ketika adanya agama Islam. Cuman beda versinya saja. Nah, kalau dia mengklaim bahwasanya Al-Quran yang ada pada tangan kita sekarang adalah tidak sama dengan Al-Quran yang ada pada Nabi Muhammad yang dia maksud, itu adalah sebuah klaim yang dia sendiri tidak bisa meluruskan duduk perkaranya, karena dia tidak terlahir pada abad ke-7 yang dia maksud. Dan saya juga tidak pernah terlahir dalam abad yang demikian. Jadi tidak ada di antara kita ini yang bisa meluruskan mana Al-Quran yang benar-benar asli yang dimaksud Nabi Muhammad, orang yang benar-benar Muhammad yang dimaksud. Kalau kita ingin mengkonfirmasikan tentang Muhammad yang Brother Kitun ini katakan adalah asli, kan dia sendiri harus bisa menunjukkan kepada masyarakat ini orangnya yang benar-benar asli Muhammad yang datangnya dari abad ke-7, dan itu tidak mungkin kita bisa melangkah ke sana. Nah, jadi persoalan konsep Imam Mahdi menurut narasi yang saya dengar malam itu dari dia, ya sikap saya adalah itu adalah narasi yang ujungnya kepada satu agama yang lain. Cuman beda mungkin namanya saja beda, atau nama messenger dalam hal ini beda. Jadi mungkin dalam agama yang dia maksud itu ada Imam Mahdi yang akan dikedepankan dengan mungkin teori-teori atau pemikiran tertentu di dalam kaidah yang diajarkan Imam Mahdi. Tetapi itu kan melangkah ke situ tidak lain begini, membalut satu doktrin dengan nama yang lain tidak berbeda dengan apa yang sudah kita dapat sekarang. Kalaupun dengan ada nama lain, ada slogan lain, kalau memang isinya itu tidak ada kejelasan kebenaran, ujungnya tidak ada kejelasan. Kalau memang ada kejelasan, ya
setiap manusia bisa memaparkan dan kebenaran itu ada di mana-mana, dan tersedia kepada manusia siapa saja tanpa syarat, tanpa harus melalui imam tertentu atau melalui syarat-syarat tertentu atau harus dibaiat dengan cara-cara tertentu lah. Nah, itu saya sangat meragukan konsep-konsep yang dipaparkan oleh brother ini ya, Kitun hari itu. Jadi sikap saya tentang Imam Mahdi demikian, Pak Kevin. Pak Cakra, terima kasih tanggapannya. Ya. Namun demikian, saya titip pesan ke beliau Pak Metatron sama Bang Kitun ini. Ya. Kenapa saya sedikit tertarik begini? Dia tetap menyalahkan ulama kompleks, istilah dia kan ya, ulama yang sekarang yang telah menzalimi umat Islam itu sendiri. Dia nggak mengakui itu. Harusnya ajaran Muhammad tidak begitu gitu. Pak Cakra, harusnya nggak begitu. Jadi dia tawarkan versi baru yang lebih humanis, lebih ke prinsip-prinsip alam yang tadi Pak Cakra tawarkan, kan begitu kira-kira ya. Dia mengarah ke sana. Cuman saya tidak sepakat itu karena dia menunjuk utusan Tuhan, katanya. Waduh, ini udah repot lagi, ini nanti Tuhan yang mana yang Anda maksud, kan panjang ceritanya. Tapi sepanjang dia menyebarkan ajaran kedamaian, kemanusiaan, ya oke lah. Meskipun kita tidak harus percaya, yang penting terbentuk suatu kedamaian, ya silakan aja saya bilang. Tapi terlepas dari apapun itu, kesamaan dengan Pak Cakra menyalahkan ajaran atau mengatakan itu sampai dia bilang 99% ajaran para ulama komplek itu keliru. Itu. Nah, itu kesamaannya dengan Pak Cakra. Lalu ditawarkan berikutnya itu tadi. Saya bilang saya dengar, Bang Kitun saya dengar, tapi saya nggak harus di bid'ah dulu dong. Kalau nggak ngerti ngapain? Nanti sama aja, apa bedanya dengan yang agama sebelumnya? Tiba-tiba saya bersaksi kepada Rasul ini, lah saya nggak kenal aja, nggak ketemu, nggak gimana. Jadi saya nggak setuju itu. Jadi dia itu metodenya Pak Cakra bid'ah dulu, baru Anda boleh belajar. Waduh, ini gimana? Itu Pak Cakra. By the way, terima kasih banyak tanggapannya. Selamat dan sukses selalu. Silakan dilanjut Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih. Menarik memang. Jadi saya kira ini sudah waktunya untuk kita tutup Komal ini. Jadi anda yang ada di bawah, yang masih antri, yang masih belum sempat kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, tolong disimpan, nanti kali depan kita bahaskan. Jadi rekaman video ini ada kalau Pak Nabirong ada di bawah, bisa Anda simak. Rekaman Komal ini ada pada channel Nabirong 101 di YouTube. Jadi terima kasih sekali kepada Anda yang sudah mengkontribusi pertanyaan dan komen dalam diskusi kita ini. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Pak Kevin, sudah kita sempat bersua lagi ya dalam kesempatan kali ini. Sofia, terima kasih banyak. Jadi itu dari saya. Sampai jumpa pada kali mendatang, dan selamat melanjutkan kreativitas dan kerja Anda dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Shalom dan Assalamualaikum.